Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story. Pada kisah kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kembali untuk Janji Semasa Hidup. Cerita ini ditulis oleh Kak Rizky Aniani. Seperti biasa, tidak pernah lupa, Mimin doakan sahabat pendengar sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Di sudut ruangan, seorang remaja cantik duduk memeluk kedua lututnya. Isak tangis terdengar dengan pelan. Di sampingnya, sebuah foto remaja pria tampan tersenyum dengan manis. Kekasihnya, Eri, sudah sebulan tidak ada kabar. Eri pun tidak pernah hadir di sekolah. Emma melirik pelan foto kekasihnya itu. Kembali menenggelamkan wajahnya di sela lututnya, menangis meratapi nasib. Eri. Sudah 2 minggu juga lamanya Emma tidak hadir di sekolah. Surat peringatan dari guru kelasnya tidak dihiraukan. Di pikirannya hanya ada kata janji dari Eri. Emma, setamat sekolah, tunggulah 2 tahun, aku akan datang buat meminangmu. Ucapan Eri kala itu sebelum tiba-tiba hilang tanpa kabar. Pihak sekolah sudah menghubungi orang tuanya, namun orang tuanya pun sedang mencarinya. Emma, makan malam dulu. Tidak. Emma berteriak dari dalam kamarnya, menjawab pertanyaan dari ibunya. Helaan nafas terdengar dari luar pintu, disusul suara langkah kaki menjauhi kamar Emma. Ibunya menyerah membujuk anak gadisnya itu. Ibunya tahu betul perasaan anak gadisnya. Pasalnya bukan hanya janji yang diucapkan Eri untuk Emma. Orang tua Eri sudah bertemu untuk mengikat tali pernikahan setelah Emma tamat sekolah nanti. Tangisan Emma semakin terisak-isak. Andaikan waktu bisa diputar, maka ia tidak ada hati untuk mengenal Eri. Janjimu, ucapanmu, semuanya palsu. Retak sudah layar ponselnya. Habis dilempar Emma menghantam dinding. Wajahnya bengkak karena menangis. Semilir angin menyibak gorden jendela kamarnya yang tertutup, menyibak sedikit rambut acak-acakannya. Emma, maafkan aku. Siluet bayangan nampak di balik jendela. Cahaya petir menyilaukan. Nampak wajah sedih menatap ke arah Emma yang masih terisak. Janji akan dipenuhi untukmu. Maafkan aku, Emma. Siluet bayangan itu hilang setelah berucap lirih. Suara petir kembali terdengar. Nampaknya malam ini akan turun hujan deras. Seakan hujan itu ikut merasakan kesedihan dari Emma. Mulai hari itu, kisah janji yang tak usai akan datang memenuhi janjinya. Kisah dari Eri dan Emma. Sementara di suatu tempat, di bawah pohon rindang malam itu. Siapa kamu? Lirih ia bertanya. Kepalanya ia miringkan ke samping. Sesosok hantu remaja laki-laki duduk di sampingnya. Wajahnya tertunduk sepi. Pelan ia ikut menoleh menampakkan kedua rongga matanya yang kosong. Kamu bisa melihatku? Jika begitu, tolong bantulah aku. Ia menghela nafas. Tidak, carilah orang lain. Kembali ia menenggelamkan wajahnya di sela lututnya. Nampak ia dalam suasana hati yang tidak baik. Angin malam bertiup agak kencang, karena malam itu memang nampak akan turun hujan. Aku mohon.
Wajahnya memelas. Jiwaku tidak tenang. Ada janji yang harus kupenuhi. Jadi, bantulah aku. Kembali, hantu yang ternyata Eri memohon kepada anak yang bisa ia rasakan energi positifnya. Anak itu berdiri. Tidak, silakan pergi, jangan ganggu aku. Ia melangkah pergi meninggalkan hantu Eri yang ikut berdiri. Bayangan anak itu semakin menjauh. Eri tersenyum kecut, tidak ingin menyerah, demi membebaskan jiwanya dari janji yang tak sempat terlunas. Aku bukan tipe hantu iseng, tapi tolong maafkan aku kali ini. Ucapnya dan kemudian perlahan memudar. Jiwanya mengikuti dari belakang. Sejak malam itu, Eri terus mengganggu hari-hari anak yang ia mintai tolong. Tidak peduli walau ia terus dimintai pergi. Sore itu, Eri kembali mendatanginya. Dirinya terus mengikuti sembari terus memohon agar dibantu. Ku bilang jangan ganggu lagi, bentaknya untuk kesekian kalinya, mengundang pandangan aneh dari para pejalan kaki. Merasa diperhatikan, ia memilih mempercepat langkahnya sambil tertunduk. Tiba-tiba, duk, aduh, maafkan saya. Baru saja ia menabrak seorang gadis. Barang bawaan gadis itu berhamburan. Emma. Eri menatap gadis yang ditabrak. Anak itu menoleh ke atas, tepat jiwa Eri melayang. Ia terdiam, ia menoleh ke arah Emma yang sibuk mengumpulkan barang belanjaannya. Dia yang kau ikat janji. Lirinya pelan. Iya, dia kekasihku. Ucap Eri, wajahnya amat sedih, raut penyesalan tersirat. Terima kasih, ucap Emma kepadanya. Sekali lagi maaf. Emma berlalu, raut wajah sedih dan mata bengkaknya nampak jelas. Kumohon, bantulah aku. Eri kembali memohon. Ia menggigit bibir bawahnya. Kedua rongga matanya mengalirkan air mata darah. Akan aku pikirkan. Hanya itu yang ia katakan. Eri mengubah raut wajahnya yang gembira. Secercah harapan terbesit di sana. Aku pulang. Tidak ada sahutan, hanya suara jangkrik serta hewan malam lainnya. Keadaan rumah itu begitu sunyi, suasananya gelap. Pintu dibuka. Dalam rumah gelap sebelum saklar lampu di-on-kan. Eri yang setia mengikuti di belakangnya. Memandang sekeliling ruangan rumah itu. Tidak ada siapa-siapa di sana, kecuali anak di depannya. Dan dirinya juga hanya berdua. Kemana keluargamu? Eri menoleh bertanya kepadanya. Senyuman kecut. Seperti yang kau lihat, aku tidak punya seseorang. Ia menghela nafas sebelum melempar badannya ke sofa ruang tamu. Eri mengikuti, melayang di depannya. Nampak raut wajahnya menagih kelanjutan keputusan anak itu. Apakah jadi menolongnya ataukah tidak? Aku tahu perasaanmu, aku akan membantu. Ia memejamkan mata, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi lebih. Raut wajah Eri bersinar, senyumnya melebar. Aku bahagia kalau akhirnya ada yang mau menolongku. Anak itu membuka matanya. Namaku Nina. Iya, aku akan membantu sebisa mungkin. Aku Eri, mohon bantuannya untuk kedepannya. Senyumnya kembali melebar, sudut bibirnya hampir robek. Nina menatap masam, muak berurusan sebenarnya. Namun hati nuraninya meronta. Tapi aku perlu rambut perempuan yang terikat janji. Kau bisa mendapatkannya? Nina menatap Eri. Nina, kamu bercanda ya? Aku ini tuh hantu. Kamu pikir Emma bisa melihatku? Eri memalingkan wajahnya, agak sedih memikirkan nasib itu.
Tentu aku itu punya caranya, ucap Nina yang kembali menghela nafas. Nih, pakai, jangan dilepas. Aku tidak punya duplikatnya. Sebuah liontin berhiaskan permata merah delima diberikan kepada Eri. Aku tidak bisa menyentuhnya, Ketusnya ketika Eri mencoba mengambil liontin itu. Dasar hantu bodoh, kau kan punya energi, kenapa tidak dipakai? Eri terdiam. Memang ia punya energi, tapi dia sendiri tidak tahu cara memakainya. Dalam situasi itu, Nina terpaksa mengajarinya, dan akhirnya Eri bisa menyentuh liontin itu. Itu liontin ibuku, itu akan membantumu dalam menepati janjimu. Pakai itu dan pergi dapatkan rambutnya. Eri memakai liontin itu, tubuhnya bersinar, dan perlahan kedua kakinya bisa menapak ke lantai. Kedua matanya yang hilang juga perlahan pulih. aku kembali hidup. Eri membolak-balikan kedua tangannya yang nampak nyata dan tidak transparan lagi. Tidak mungkin, bantah Nina. Eri ternyata lebih bodoh dari perkiraannya. Tapi aku sudah hilang selama 1 bulan lebih. Akan aneh bukan kalau aku langsung muncul begitu saja? Eri tertunduk. Nina menghela nafas untuk kesekian kalinya. Ia menjelaskan cara kerja liontin itu. Tidak hanya membuat jiwanya padat seperti manusia, namun juga dapat memanipulasi ingatan orang di sekitarnya, yang membuat mereka lupa dan menganggap bahwa Eri hanya menghilang selama 3 hari. Hanya satu kekurangannya, Eri yang aslinya hantu tidak akan mengubah kodratnya. Tubuhnya akan tetap dingin bagaikan mayat dan tidak punya detak jantung. Pengaruh liontin itu akan hilang bila malam bulan purnama. Tidak disadari oleh Eri, liontin pemberian Nina berasal dari pecahan kristal dari dunia bawah atau neraka yang diambil oleh ibu Nina dengan mengorbankan hidupnya sendiri. Lebih tepatnya, jiwanya tidak akan bereinkarnasi selama-lamanya. Malam itu juga, Eri pergi ke arah rumah Emma. Wajahnya terhias senyum manis, tidak sabar berjumpa dengan kekasihnya itu. Liontin yang dipakainya tidak menghapus kemampuannya sebagai hantu. Eri tetap bisa melayang dan sebagaimana kemampuan hantu lainnya. Malam menunjukkan pukul 9 lewat. Ditebaknya Emma pasti sudah tidur. Begitupun dengan keluarganya. Jadi Eri memutuskan langsung untuk menuju ke kamar Emma saja. Duk duk, duk duk. Diketoknya jendela kamar Emma. Sebenarnya bisa saja Eri menembus jendela itu dengan kemampuannya. Namun tidak demikian ia lakukan. Ketokan Eri membangunkan Emma. Ia duduk di kasurnya seraya mengusap-usap kedua matanya, lalu menoleh ke arah jendela. Kaget campur heran, sosok Eri nampak di luar jendelanya. Refleks saja Emma datang membukakan jendela. Eri masuk dan langsung memeluk Emma. Tubuhmu dingin, habis dari mana? Emma melerai pelukan Eri, tidak nyaman dengan hawa dingin Eri. Eri mencari alasan yang masuk akal. Lupakan, kenapa datang kemari? Tengah malam pula. Emma mengangkat kedua alisnya, heran. Tidak, hanya rindu saja kok. Eri berusaha menyembunyikan kegugupannya, sulit mencari jawaban atas semua pertanyaan dari Emma. Emma tersenyum, Eri menghela nafas lega. Dikiranya liontin pemberian Nina tidak bekerja. Eri ikut duduk di dekat Emma. Hatinya sangat rindu pada kekasihnya itu. Namun, takdir mengubah segalanya. Eri tahu bahwa hantu dan manusia tidak akan bisa bersama. Cepat atau lambat, ia akan pergi meninggalkan Emma untuk selamanya. Dan Eri tahu bahwa jika hari itu datang, ia tidak tahu bagaimana Emma nantinya.
Emma cantik, Emma juga baik. Beruntung ya aku. Eri menyelipkan rambut Emma di belakang telinganya. Emma terkekeh. Apa-apaan sih? Dipukulnya tangan Eri dengan pelan. Bukan hanya tubuh Eri yang dingin, namun duduk di sebelahnya saja bisa Emma rasakan hawa dingin menusuk tubuhnya. Cahaya bulan malam itu tembus masuk melalui jendela kamar yang terbuka. Eri memandang Emma dari samping. Wajah cantik alami, serta bulu mata lentiknya menenangkan perasaan Eri. Emma, kalau suatu hari ada sesuatu yang terjadi padaku, maukah kamu menerima kenyataan itu? Eri mengatakan itu sambil tertunduk, nasibnya sungguh miris. Emma menoleh menatap Eri. Ya tergantung situasinya juga sih. Eri kembali menatap Emma, raut wajahnya redup. Kuharap jika hari itu tiba, kamu bisa mengerti juga, Emma. Eri tersenyum kecut. Ada-ada aja sih kamu. Datang kemari tengah malam dengan alasan rindu. Padahal kan kita bisa ketemu di sekolah. Atau enggak bisa ngajak aku jalan. Emang gak boleh ya? Eri mengerutkan alisnya. Ya boleh sih. Ngomong-ngomong, kenapa tubuh kamu dingin banget? Habis main hujan-hujanan ya? Itu enggak sih. Mungkin hawa malam ini kali yang terlalu dingin. Eri menjawab dan ditanggapi anggukan oleh Emma. Suasana tiba-tiba hening. Angin malam menusuk masuk melalui jendela. Emma merinding, sementara Eri menautkan kedua alisnya, lalu memandang sekitar kamar. Sekarang kenapa? Lihat hantu? Emma terkekeh melihat Eri memandang sekitar kamarnya. Enggak kok, kamu tidur aja, aku mau pulang. Lagi pula udah larut malam, gak baik juga laki-laki ada di kamar perempuan tengah malam. Emma membenarkan perkataan Eri. Eri turun mengandalkan lubang-lubang dekorasi rumah Emma, yang sebenarnya bisa saja ia melayang turun saja. Eri melambaikan tangan ke arah Emma, yang hanya dibalas senyuman manis. Setelah rumah Emma sudah tidak nampak lagi, Eri menghentikan langkahnya. Angin yang sama datang melalui diri Eri, dingin dan kadang hangat, sama ketika masih di kamar Emma tadi. Siapa kamu? Eri menundukkan kepalanya, perlahan melayang dan tubuhnya menjadi transparan. Hantu yang lari dari neraka ya? Wakil hitam dan putih akan memburumu nanti loh. Sesosok tubuh anak kecil perlahan terlihat di hadapan Eri. Senyumnya manis, namun bila diperhatikan lagi, kedua sudut bibirnya agak robek. Lalu, kau kan juga hantu, tapi kenapa kedua wakil itu tidak memburumu? Eri terlihat masam. Karena aku sendiri salah satu dari mereka. Bibir yang hanya tersenyum manis itu berubah mengerikan. Eri sontak melayang menjauh. Kau tidak perlu memburuku. Aku akan kembali sendiri bila urusanku selesai. Sosok anak kecil itu memiringkan kepalanya. Ya, kami sebenarnya berencana tidak memburumu. Namun, liontin itu bagian dari neraka. Ia menunjuk liontin Eri. Jika kau punya niat untuk mengambil liontin ini, aku tidak akan memberikannya. Tanpa ini, aku tidak bisa menyelesaikan urusanku. Jadi, tolong. Anak wanita itu berani juga membantu hantu. Cih, liontin itu menyelamatkanmu. Tapi, jangan kira kau akan selamat lain kali. Kau ingat ini baik-baik. Hantu tetaplah hantu. Jangan berharap lebih. Setelah mengatakan hal itu, sosok itu menghilang. Eri akhirnya tenang. Ia tidak mengira bahwa liontin itu akan menimbulkan masalah lain.
Setelah kejadian yang menimpanya, Eri menceritakan semuanya kepada Nina. Jauh dari perkiraan Eri, ia mengira bahwa ceritanya itu akan mengejutkan Nina. Tapi Nina sendiri tidak terkejut, raut wajahnya biasa saja. Eri terdiam sejenak sebelum bertanya. Akan kamu apakan rambut Emma? Eri memadatkan tubuhnya dengan bantuan liontin, kemudian duduk di hadapan Nina. Seperti biasa, Nina hanya menghela nafas. Eri terlalu curiga padanya. Di hadapannya, Eri terus menatapnya, seraya menautkan kedua alisnya, menunggu jawaban dari Nina. Iya, akan kugunakan untuk mendapatkan rohmu, tapi tentu saja punya batas waktu. Eri mendekatkan wajahnya dengan tiba-tiba. Apa akan berbahaya bagi Emma? Nina menjauhkan kepalanya. Bicaralah selayaknya, aku bukan kekasihmu, sana. Maaf Nina, kekasihku kan cuma Emma. Tapi mohon jawab pertanyaanku tadi. Tentu tidak. Aku hanya akan mengikat rambutnya di tulang jarimu, agar rohmu tidak diburu dan bisa tahan matahari. Nina menjelaskan. Eri menghela nafas lega. Dikiranya hal yang akan dilakukan oleh Nina berdampak negatif untuk Emma nantinya. Namun, raut leganya langsung berubah setelahnya. Katamu, kamu butuh tulang jariku kan? Tapi aku tidak tahu di mana aku mati. Eri tertawa. Nina membuka mulutnya, namun bingung apa yang akan ia katakan kepada Eri. Betapa mirisnya nasib hantu di hadapannya itu. Begitulah kira-kira pikir Nina. Jadi apa yang akan dilakukan? Tanya Eri, raut wajahnya bingung. Eri tersentak ketika Nina menarik liontin dari lehernya. Tanpa liontin yang dipakainya, Eri menjadi transparan dan melayang di hadapan Nina. Nah, sekarang gunakan energimu di kepalamu. Itu akan membantumu menemukan tempatmu mati. Nina mengantongi liontinnya. Eri melakukan apa yang dikatakan oleh Nina. Semenit, 5 menit, hingga akhirnya Eri mendapatkan ingatannya samar-samar di kepala. Sudah ingat? Nina menatap Eri yang dibalas dengan kelengan. Sementara itu malah menunjukkan pukul 11 lebih, hampir tengah malam. Eri terus menggunakan energinya di kepalanya. Lambat laun, ingatan yang samar-samar itu menjadi jelas dan semakin jelas. Sekolah terbengkalai, tapi aku tidak terlalu yakin. Aku hanya dapat melihat bahwa aku ada di sekolah terbengkalai. Eri menghentikan menggunakan energi di kepalanya. Ia tidak terlalu menyukai perasaan aneh di kepalanya itu. Lagi-lagi Nina menghela nafas sebelum menyerahkan kembali liontin yang diambilnya kepada Eri. Nah, dapatkan saja tulang jarimu itu. Aku akan tidur. Nina berdiri, perlahan pergi ke kamarnya. Duk. Nina berbalik, mendapati Eri yang tersenyum canggung dengan liontin yang terjatuh di lantai, tepat di dekat kaki Eri. Nina mengendus sedikit kesal. Tidak bisakah kau belajar menggunakan energi hantumu itu? Hantu macam apa yang begitu bodoh? Nina terpaksa berjalan kembali mendekati Eri yang masih melayang sejengkal dari lantai itu. Sebetulnya itu aneh. Aku tidak pernah kursus kemampuan hantu. Jadi bukankah itu wajar? Eri melebarkan mulutnya, kepalanya ia miringkan. Suara tulang bergesek basah itu membuat Nina sedikit bergidik ngeri. Nina mengambil liontin itu di lantai, lalu mengalungkannya di leher Eri. Kembali setelah itu tubuh yang transparan mulai kembali memadat dan menampakkan kakinya. Nina menunda pergi tidur demi mengajari Eri memanfaatkan energinya untuk mengendalikan benda, melayangkannya, juga cara memanipulasi benda lainnya.
Setelah menguasai menggunakan energinya, malam itu juga Eri berangkat menuju sekolah terbengkalai demi tulang jemarinya. Malam kini menunjukkan pukul 1 malam. Eri berdiri di sebuah sekolah terbengkalai yang jauh dari pemukiman. Suasana sekitarnya mencekam. Tiba-tiba ada suara burung hantu menarik perhatian Eri di sela-sela lolongan anjing. Sejenak ia memutar kepalanya ke belakang tubuhnya. Senyum lebar menampakkan gigi-gigi kecilnya yang meruncing. Kedua rongga matanya mengeluarkan belatung yang berjatuhan silih berganti. Burung hantu yang hendak berbunyi jadi tercekat. Mata hitam pekatnya seakan melotot tak berkedip melihat pemandangan mengerikan di depannya. Krek, krek. Tulangnya berbunyi kala Eri kembali memutar kepalanya ke tempat seharusnya. Angin malam bertiup membuat siapa saja merinding kedinginan, kecuali bagi para hantu. Eri perlahan melangkah masuk ke sekolah terbengkalai. Gelap gulita ruangan itu. Eri perlahan masuk lebih dalam, mengandalkan ingatannya untuk menemukan tempat ia mati. Aku di kotak. Eri berhenti di depan sebuah kotak besar yang bergembok. Eri menggunakan energinya untuk merusak gembok berkarat itu, lalu dibukanya secara perlahan. Kejam, manusia biadab. Suaranya menggema memecah kesunyian malam. Terlihat jelas pemandangan di dalam kotak itu amat sangat mengerikan. Di dalam kotak, sebuah tengkorak manusia yang tidak lain adalah Eri sendiri. Hanya baju sekolah yang sudah lusuh dan kehitaman bekas darah yang menemani tengkorak itu juga sebuah cincin di jarinya. Apalah artinya cincin ini sekarang? Eri menangis memandangi keadaan tubuhnya yang sudah menjadi tengkorak sekarang. Eri mengambil satu tulang jemarinya saja, juga cincin pertunangannya bersama Emma, lalu kembali menutup kotak itu dan pergi tanpa menoleh. Trak! Seseorang lompat dari balik jendela, masuk ke ruangan tempat jasad Eri berada. Hantu lainnya yang bernasib buruk ya? Jika dipikirkan, manusia memang lebih kejam daripada hantu dan juga sejenisnya. Ia kemudian jongkok di hadapan kotak tempat jasad Eri. Ia menyentuhnya pelan, lalu kembali berdiri dan melihat ke atas sudut ruangan. Sebuah CCTV rusak. Ia mengangguk-anggukkan kepalanya. Sedikit kemudian, nampak ia meregangkan tangannya mengambil CCTV itu. Mungkin kalau ada ini, pasti akan sedikit membantumu nantinya, hantu malang. Ia menggunakan energinya memperbaiki CCTV itu dan memanipulasinya seakan CCTV itu merekam semua aksi pembunuhan terhadap Eri. Di sisi lain, malam itu juga Nina mengikat rambut Emma ke tulang jari Eri. Pada proses itu, Eri merasakan sakit seolah jiwanya tertusuk oleh beribu jarum kecil. Nina mengatakan bahwa itu wajar saja jika Eri merasakan sakit karena efek memperkuat jiwanya itu. Angin tiba-tiba bertiup. Nina dengan sigap menyimpan tulang jemari Eri yang baru selesai ia ikat tadi ke dalam sebuah kotak berukuran sedang, lalu menguncinya dengan gembok kecil. Tiba-tiba, dua sosok hadir ke dalam ruangan. Satunya berpakaian putih dan yang lain berpakaian hitam dengan rantai panjang dengan ujung-ujungnya runcing, lalu sebuah sambit panjang di tangannya. Mereka menatap tajam Nina juga Eri, yang Eri sendiri tidak berani goyang sedikit pun dari tempatnya. Jiwa yang terlepas, ikutlah peraturan neraka. Sosok pembawa sabit menunjuk Eri yang tercekat. Sosok pembawa rantai perlahan mendekat.
Ujung rantainya menggores lantai rumah Nina. Perlahan mendekat menghampiri Eri yang semakin berjalan mundur menghindari wakil putih pembawa rantai itu. Jiwa yang terlepas, ikutlah peraturan neraka. Tatapan wakil hitam pembawa sabit menajam. Kini yang diacungkan adalah sabitnya. Wakil hitam dan putih. Nina menggertakkan giginya. Eri langsung menatapnya dan dia teringat dengan ucapan sosok yang ia jumpai terakhir kali. Utusan wakil hitam dan putih. Dia bukanlah jiwa yang terlepas. Namun, dia adalah jiwa yang terikat janji di dunia. Jadi, jiwanya tidak akan ke neraka sebelum janji itu tuntas. Nina menjelaskan, tubuhnya ia bungkukkan sebagai tanda hormat. Wakil putih menarik rantainya, lalu dihantamkan ke lantai, hingga retak dibuatnya. Tatapannya ikut berubah tajam, tatkala ia menatap ke leher Eri. Sebuah liontin merah menarik perhatiannya. Buah Raja Neraka, kamulah pencurinya. Wakil hitam ikut mendekat ke wakil putih. Masing-masing dari mereka menatap tajam liontin di leher Eri. Nina melompat ke hadapan Eri. Salah satu tangannya menghalang di depan Eri. Aku menghormatimu sebagai bagian dari neraka. Tapi maafkan saja kelancanganku bila kalian ingin membawanya. Suara Nina mengancam. Ujung rantai wakil putih bergerak seperti memiliki pikiran. Anak manusia yang begitu sombongnya. Nada bicaranya dingin. Ini urusan neraka, jadi patuhilah aturan neraka. Wakil hitam ikut berbicara. Perlahan mereka berubah pose seakan siap menyerang. Buah Raja Neraka, milik neraka, maka harus dikembalikan. Ucapnya, lalu wakil hitam menghilang dari tempatnya. Nina menutup mata memfokuskan kesadarannya, juga mengatur aliran energi yang sudah dilatihnya sebagai keturunan dari keluarga Cenayang kuno. Cenayang adalah orang yang dapat berhubungan dengan makhluk halus. Ada pula kemampuan Cenayang adalah mendapatkan informasi, energi, atau kekuatan dari kesadaran kosmik, serta kemampuan untuk memanfaatkan informasi, energi, atau kekuatan yang telah diperoleh. Nina membuat gerakan berputar. Kedua telapak tangannya ia rapat-rapatkan. Kedua matanya masih tertutup. Udara di sekitarnya terasa sejuk, dampak dari putaran energinya. Brak! Wakil hitam terlempar mundur setelah salah satu telapak tangan Nina mengenai dadanya. Wakil putih tidak tinggal diam. Dia kembali dan memainkan rantai di tangannya sebelum melemparkannya ke arah Eri. Ujung rantainya ditangkis oleh telapak tangan Nina. Lalu ujung rantai itu menghantam lantai hingga retak. Eri merasa kagum dengan kemampuan Nina. Ia ikut melepas liontin di lehernya. Eri berniat untuk membantu Nina. Liontinnya ia bungkus dengan bola energi. Perlahan, tubuh Eri yang semula padat menjadi transparan. Sebuah energi gelap mengelilingi sekitaran tubuhnya hingga tidak terlihat sepenuhnya. Krek, krek. Suara tulang patah yang terdengar jelas di telinga Nina. Ia menggunakan penglihatan gaibnya memeriksa suara itu yang ternyata datang dari Eri. Energi gelap yang semula menutup seluruh tubuhnya perlahan hilang, menampakkan pemandangan yang begitu tidak biasa di baliknya. Wajah pucat dipenuhi darah, juga belatung kecil yang berjatuhan. Rongga mata yang kosong, bibir sobek yang lebar meneteskan darah hitam. Tangan hitam yang kurus dihiasi kuku tajam. Beberapa ususnya yang melontar keluar menambah kengerian pemandangan itu. Hehehe, Nina. Aku akan membantumu. Maafkan kondisiku ya. Eri tersenyum,
belatung-belatung kecil berjatuhan dari sela giginya. Nina bergidik ngeri, bukan karena tanpa sebab. Sudah banyaknya ia melihat rupa dari banyak makhluk halus. Namun, baru kali ini ada rupa yang jauh lebih mengerikan di depannya. Ikutlah dan patuhi aturan neraka. Nina kaget, ia lengah untuk sesaat. Wakil hitam dan putih melesat ke arah Eri. Kombo serangan mereka begitu baik. Nina dan Eri menangkis seraya melawan balik sebisa mereka. Biar bagaimanapun, lawan mereka adalah sosok dari neraka yang sudah biasa berurusan dengan jiwa yang lepas. Eri menghantam dinding rumah Nina. Rumah itu bergetar seakan ingin roboh. Nina melompat di hadapan Eri setelah menyadarinya. Liontin terlempar dari dalam bungkusan energi Eri. Nina hanya bisa menatap liontinnya yang sudah diambil oleh wakil hitam. Tidak, kembalikan liontinnya, Nina. Teriakan Eri menggema, menggetarkan udara di sekitarnya. Jiwa yang terlepas, ikutlah peraturan neraka. Kedua wakil neraka mengulangi kembali perkataannya. Tetap di tempatmu. Nina menghalau Eri yang hendak melesat menyerang wakil hitam demi mengambil kembali liontinnya. Nina bersiap menyerang duluan, namun tiba-tiba saja ada angin kencang menerobos masuk melalui pintu rumahnya yang tertutup, menghancurkan pintu rumahnya. Wakil hitam dan putih lenyap dari tempatnya. Ketika Nina mengalihkan pandangannya tadi, mereka hilang tanpa bekas, seolah memang tidak pernah ada. Eri, Nina menoleh kaget. Kedua matanya kembali ia buka dan melihat Eri yang juga sedang menatapnya dengan rongga mata yang kosong. Kenapa, Nina? Eri bingung. Detik kemudian wajahnya nampak sedih. Nina, maafkan aku. Karena aku, liontin berhargamu hilang diambil wakil neraka. Eri tertunduk. Aku akan mengambilnya kembali bila masih bisa. Nina duduk bersila, memulihkan kembali energinya yang terpakai. Sementara itu, Eri masih tertunduk. Jauh ia berpikir akan bagaimana ia ke depannya nanti. Sementara liontin yang akan sangat membantunya sudah diambil wakil hitam. Tanpa bantuan liontin itu, keadaan sudah pasti akan seperti semula. Emma bersedih dengan orang tuanya atas kehilangannya. Sementara faktanya bahwa ia sudah menjadi hantu yang terikat janji. Sementara liontin yang dibawa pergi oleh kedua wakil kembali ke neraka, diambil oleh Raja Neraka dan dipulihkan sampai semua pecahan ditemukan. Saat ini baru 5 bagian dari pecahannya yang ditemukan, sementara 2 bagiannya belum ditemukan. Pecahan ini ditukar dengan jiwa manusia. Cukup gigih juga rupanya. Wajah Raja Neraka sinis. Jiwa yang ditukarkan ke liontinnya masih berteriak-teriak mengelilinginya. Dari awalnya, permata ini milik neraka. Jadi sudah seharusnya kembali ke neraka juga. Raja Neraka berbalik dan dengan sekali sentikan jarinya, jiwa yang mengelilingi liontin itu berubah menjadi api hijau yang melayang sebagai wujud dari jiwa yang menyimpan dendam. 2 wakil masih dalam keadaan berlutut memberi hormat. Masing-masing wajah mereka memancarkan raut kecewa dan bersalah. Gagal dalam tugas. Raja Neraka menatap kedua wakil tajam. Jiwa yang masih ada hubungan dengan dunia hidup. Kalian gagal menangkapnya. Tapi akan kuberi beberapa waktu untuk memenuhi janji konyolnya itu. Sebagai ganti dari kegagalan kalian, maka pergilah ke lautan siksa dan tinggal di sana selama 1 minggu.
Raja Neraka mengibaskan tangannya dan kedua wakil pergi setelahnya. Nina masih duduk bersila, baru setengahnya energinya pulih. Melawan kedua wakil neraka, menguras hampir habis seluruh energinya. Nina, apa yang harus kulakukan sekarang ini? Aku kacau. Eri mengepalkan tangannya. Tanpa liontin itu, dia akan kembali ke awalnya, melayang. Nina hanya diam hingga 20 menit setelahnya, baru ia membuka kedua matanya. Kedepannya berhenti mengeluh. Aku akan mengajarimu kemampuan menampakkan diri juga lainnya. Mendengar perkataan itu, Eri tersenyum senang. Terima kasih, Nina. Eri tambah melebarkan senyumnya hingga kedua sudut bibirnya sampai ke kuping. Senyuman mengerikan Eri membuat Nina menghela nafas. Juga cara mengontrol bentuk jelekmu. Maafkan ahangku, Nin. Eri menundukkan kepalanya, agak sedih mendengarnya. Namun kenyataannya memang begitu. Setelah malam itu, Nina melatih keras Eri, sesekali mengajaknya mengumpulkan energi dari para hantu lainnya. Seperti yang mereka berdua lakukan di lorong yang memiliki aura negatif lumayan kental. Seperti sebelumnya ya, gunakan energimu untuk mengontrolnya, lalu serap energinya. Nina menjelaskan, sementara dirinya hanya memejamkan mata, sembari bersandar di dinding lorong. Nina tidak akan membantuku kali ini. Eri memutar kepalanya 180 derajat ke arah Nina. Lakukan saja sendiri. Ketus Nina, Eri hanya pasrah. Niat Eri tentu saja tidak berjalan mulus. Pertarungan terjadi antara Eri juga hantu penghuni lorong itu. Seperti perkiraan Nina sebelumnya, Eri menang dengan agak mudah. Itulah sebabnya Nina tidak ikut campur. 5 hari setelahnya, Eri sudah bisa mendapatkan tubuhnya. Dengan bantuan energinya, tentu saja hal itu mengurasnya terlalu banyak. Nina melatihnya hingga Eri bisa memegang benda dan memadatkan tubuhnya, walau ketahanannya tidak terlalu lama. Aku akan menemuinya, ucap Eri setelah cukup lama memantapkan hatinya. Sekarang, Nina menaikkan alisnya. Pasalnya malam itu sudah menunjukkan pukul 10 lewat. Juga malam itu turun hujan, disertai kilat yang saling menyambar di langit. Aku sarankan sebaiknya temui dia besok malam. Aku tidak akan menemanimu malam ini. Jika tiba-tiba ada utusan neraka yang datang menangkapmu. Iya, itu pasti. Nina menakuti. Raut wajahnya tiba-tiba tegang. Pengalaman ketika 2 wakil datang untuknya masih teringat jelas oleh Eri, dan tanpa bantuan Nina, ia sudah pasti tidak akan lolos dari tangannya. Terpaksa malam itu, Eri hanya bisa terus mengasah kemampuannya. Sementara Nina tidur dengan senang di kamarnya, meninggalkan Eri di ruang tamu. Eri menghentikan latihannya sejenak setelah jendela ruangan tamu itu berbunyi seolah sedang dipermainkan. Pelan-pelan Eri terbang menghampiri jendela itu dan... Kakak! Sial! Eri spontan terbang mundur. Seorang gadis cilik menongolkan kepalanya masuk menembus kaca jendela. Kakak, tolong Nana. Kakak. Suaranya mendayu-dayu di sela ributnya petir juga hujan. Dasar hantu! Eri menunjuknya heboh. Keributan itu mengganggu tidur Nina. Spontan ia berteriak dari dalam kamar. Diam! Hantu gadis kecil itu lenyap dari tempatnya. Sementara Eri tidak tahu harus berkata apa. Keributan malam itu didengar oleh orang-orang yang kebetulan lewat di depan rumah Nina. Tanggapan mereka tidaklah baik. Hal itu diketahui oleh Nina dan Eri. Namun sudah biasa bagi Nina. Itulah mengapa
ia memilih membangun rumah tanpa tetangga. Diamlah, hanya untuk malam ini. Aku ingin istirahat. Dasar pengganggu. Nina berteriak lagi dari kamarnya. Eri hanya canggung mendengarnya. Setelah semua yang terjadi, suasana kembali hening seperti semula. Hanya beberapa suara hewan malam yang khas. Eri terus mengasah kemampuannya dan sebisa mungkin tidak membuat suara. Jauh dari balik pepohonan, seseorang sedang memperhatikan semua gerak-gerik Eri juga Nina. Di sampingnya berdiri sosok hantu gadis kecil yang memeluk tangannya sembari menebar senyumnya. Nana tidak apa-apa. Ia bertanya. Tidak, Kak. Hantu Nana menggeleng masih menebar senyumnya. Ia seketika tercengang kala ia merasakan tatapan Nina dari dalam rumahnya. Senyumnya mengembang sementara hantu Nana waspada. Santai Nana, anak cenayang itu cukup hebat juga. Sedetik setelahnya menghilang dari tempatnya. Apa hanya perasaanku saja? Nina mengelus tengkuknya yang merinding lalu kembali melanjutkan tidurnya. Banyak hal yang terjadi malam itu hingga pagi hari datang mengusir malam. Nina bangun setelah Eri lagi-lagi membuat keributan. Sempurna. Emma, tunggu aku. Eri melompat girang di lantai setelah pemadatan tubuhnya layaknya manusia sempurna. Tidak bisakah kau tenang sedikit? Nina muncul dari balik kamarnya. Wajahnya masam campur kesal. Maafkan aku Nina. Eri tersenyum canggung. Nina menatapnya sedikit ada rasa kagum. Walau Eri sudah mati dan wajah kulitnya nampak pucat, namun masih nampak wajah tampan di baliknya. Aku sungguh menyayangkan kau jadi hantu. Nina menggaruk pipinya. Canggung rasanya ia mengatakan itu. Hah? Eri menatap Nina, tidak mengerti apa maksudnya. Apa maksudmu Nina? Bukannya menjelaskan, Nina malah mengerutkan kening. Apa matamu memang tidak bisa pulih? Nina menunjuk rongga mata Eri. Ini aku juga sudah berusaha, tapi mataku tidak bisa pulih. Aku juga tidak tahu kenapa. Eri mengelus rongga matanya, membuat belatung kecil jatuh ke lantai. Itu akan jadi masalah. Nina berjalan menuju sofa. Kamu tidak memiliki ingatan mengenai matamu. Eri menggeleng. Kemarin malam ia mencoba menggunakan energi di kepalanya guna mencari memori tentangnya, namun tidak menemukannya. Seolah memori itu memang tidak pernah ada. Semalam kamu tidak merasakan kehadiran mencurigakan. Nina mengalihkan pembicaraan. Masalah mata Eri akan ia selesaikan nanti. Selain hantu di jendela semalam, aku tidak merasakan yang lain. Eri menggeleng. Nina mengelus dagunya. Menurutnya mustahil Eri tidak bisa merasakannya, kecuali orang itu memang ilmunya jauh lebih tinggi darinya. Jika bukan karena kesadaran yang tinggi yang dimilikinya, mustahil juga Nina bisa merasakannya. Memangnya apa yang terjadi Nina? Eri mulai penasaran. Lupakan masalah matamu. Kita bisa meminjam mata mayat lain. Nina menghela nafas. Apa? Eri kaget. Meminjam? Maksud Nina mencuri mata mayat? Eri melayang. Nina kembali menghela nafas. Yang utama, belajarlah kontrol perubahanmu jika tidak mau masalah lain. Dan aku mengatakan hanya meminjam, bukan mencuri. Nada terakhirnya agak kesal. Mulut Eri berbentuk O, kemudian mengangguk. Oh, kurasa otakku juga ikut bodoh setelah aku jadi hantu.
Raut wajahnya menjadi murung. Tidak ada kaitannya, ketus Nina. Beberapa waktu kemudian, Nina menyusun rencana untuk menyelinap ke dalam rumah sakit tanpa membuat banyak urusan. Kita berangkat malam saja, penjaganya tidak akan terlalu ketat. Nina berdiri dan melangkah pergi ke kamar mandi. Apa aku terlalu merepotkannya ya? Eri bergumam kala melihat Nina yang seakan terlihat tertekan. Sementara itu di kediaman Emma, ia baru saja bangun dengan wajah sembab seperti biasanya. Tatapannya redup menatap keluar jendela kamarnya. Pemandangan yang tenang, namun tidak setenang hatinya yang kacau. Hari yang sama dengan hari sebelumnya. Tidak ada harapan. Emma berucap lirih, seraya menundukkan kepalanya. Emma menoleh kala terdengar ketukan pintu. Ibunya datang seperti biasa memanggilnya makan dan beraktivitas. Emang gak lapar? Ibu makanlah lebih dulu. Baiklah. Ibu harap kamu tidak terus seperti ini, Emma. Ibu Emma melangkah pergi meninggalkan kamar anak gadisnya itu. Di tangannya ada sebuah surat dari kepala sekolah yang dikirim untuk kesekian kalinya. Ibunya hanya menyimpan surat itu di laci lemarinya, tidak berencana untuk hadir ke sekolah memenuhi panggilan itu. Emma lalu menutup gorden jendela kamarnya, kemudian duduk memeluk kedua lututnya. Lagi-lagi hanya bisa menangis seperti biasa, rapuh. Emma mengangkat wajahnya, sebuah bulatan kertas jatuh di sampingnya. Emma mengambilnya lalu membukanya, terlepas dari rasa heran di kepalanya. Temui aku di Taman Blok 5 besok malam. Aku akan menemuimu di sana jam 9:20. Hah? Emma bingung siapa pengirim surat itu. Sementara tidak ada nama di bulatan kertasnya. Emma mengamati tulisan itu lebih dalam. Matanya agak kabur karena sembab. Dek, seakan jantungnya berhenti berdetak. Eri, tulisan ini milik Eri. Emma yakin betul tulisan di kertas itu milik Eri. Tangisannya pecah ketika Emma memastikan dengan jelas dan itu benar. Tangisnya tidak terbendung lagi. Emma menggenggam suratnya dengan erat. Akhirnya. Emma terisak antara bahagia dan kesal mengaduk perasaannya. Setelah menghilang sekian lamanya, akhirnya kekasihnya itu memberinya kabar. Sesuai rencana Nina dan Eri, malam itu mereka menyelinap ke dalam rumah sakit dan langsung menuju ke kamar penyimpanan mayat. Nina menggunakan banyak energinya untuk membuat gerakan kaki dan tubuhnya lebih cepat tanpa meninggalkan banyak suara. Sementara Eri menggunakan energinya untuk merusak kamera CCTV jalan yang mereka lalui, termasuk CCTV ruang mayat. Setiba di dalam kamar mayat, Nina melakukan ritual pemanggilan roh pada salah satu mayat yang akan ia ambil matanya. Kami tidak punya banyak waktu untuk berpikir, kata Nina memecah keheningan kamar mayat itu. Sementara roh yang ia panggil masih diam berpikir, apakah ia akan memberikan matanya untuk Eri atau tidak. Nina mendesak karena memang mereka tidak bisa berlama-lama. Kerusakan CCTV itu tentunya membuat kekacauan pada pihak pengawas CCTV. Aku mempercayaimu, tapi mohon kembalikan mataku bila waktunya tiba. Suara roh itu menggema menggetarkan ruangan. Nina menanggapinya dengan anggukan tanda setuju. Nina menutup ritual pemanggilan itu, lalu bergegas mengambil kedua bola mata mayat roh tadi. Perlahan, ia memisahkan sel di rongga mata itu untuk mengambilnya. Nina melakukannya pelan-pelan, sebisa mungkin tidak merusak sekitar bola mata itu maupun matanya. Jantung Nina berdetak lebih cepat ketika beberapa suara langkah kaki
terdengar akan mendekati kamar mayat itu. Eri memanipulasi gerakan manusia itu dengan energinya agar mereka berjalan sedikit lebih lambat. Apa yang kalian lakukan? Cepatlah, pasti ada sesuatu yang terjadi di kamar mayat. Tidak mungkin juga CCTV itu rusak bersamaan tanpa sebab. Salah satu dari mereka berteriak marah pada rekannya. Aduh, ada apa lagi sekarang? Emosinya naik ketika melihat satu rekannya yang jatuh tersungkur. Maaf pak, kaki saya kram. Saya tidak bisa menahannya. Rekan itu memijit kakinya yang tiba-tiba merasa kram, seolah menolak untuk melangkah maju. Maaf. Ternyata Eri memegang kaki rekan yang jatuh itu. Terpaksa ia lakukan demi keberhasilan Nina dan dirinya. Satu bola mata copot dari kepala mayat itu. Nina lanjut berusaha mengambil satu bola mata lagi setelah ia menyimpan bola mata yang copot ke kotak khusus. Duk, duk. Nina menghentikan gerakannya dan menoleh ke samping. Apaan? Gumanya agak kesal kala melihat tangan salah satu mayat yang bergerak memukul-mukul dinding. Duk, duk. Lagi, tangan mayat itu memukul-mukul dinding. Kali ini Nina tidak peduli dan hanya fokus mengambil bola mata yang sedikit lagi akan copot. Sial, Nina mengumpat ketika ia merasa tengkuknya terasa ditiup dari belakang. Bulu lehernya berdiri. Yes, Nina menghela napas lega. Bola mata terakhir berhasil ia copot dan Nina menyimpannya bersama bola mata pasangannya. Nina memberikan kode energi kepada Eri. Eri yang menerimanya, kemudian melepaskan kaki yang ia pegang sendiri tadi. Nyusahin saja sih kamu. Lagi, pemimpinnya memarahi rekannya yang baru bisa berdiri dan bergerak. Maafkan saya, Pak. Ia menundukkan tubuhnya beberapa kali. Ia tidak berani membalas. 5 orang itu kemudian menuju ke kamar mayat dengan tergesa-gesa. Pemimpin mereka tidak berhenti mengomel kesal karena masalah tadi. Belum lagi ia mengatakan jika itu adalah penyusup, maka bisa jadi mereka sudah lolos karena mendengar mereka. Pintu dibuka dengan kasar. 5 orang itu langsung masuk dan memeriksa kamar mayat itu dengan teliti. Sementara Nina bersembunyi di balik pintu yang terbuka tadi. Cep, ada apa lagi sekarang? Salah satu rekan berbicara ketika lampu tiba-tiba mati total dan keadaan menjadi gelap gulita. Nina, ayo. Eri menarik Nina keluar setelah ia berhasil memadamkan listrik pada rumah sakit itu. Kamu cukup lihai juga rupanya. Nina memuji Eri sambil terus menghindari bersentuhan dengan orang-orang hingga mereka berhasil pergi jauh dari rumah sakit. Nina dan Eri berhenti setelah mereka tiba di rumah Nina. Aksi itu merupakan hal pertama bagi Nina setelah ia hidup sebagai cenayang. Aku lelah. Nina melemparkan tubuhnya ke sofa. Jantungnya masih berdetak tidak karuan. Benar-benar kali ini dirinya melakukannya demi membantu hantu. Eri menatap Nina kasihan. Nina, aku benar-benar berterima kasih. Aku tidak berharap Nina membantuku sampai seperti ini. Eri memadatkan tubuhnya, kemudian duduk di samping Nina. Nina menoleh mendapati Eri juga menoleh ke arahnya. Begitu dekat, sampai Nina bisa melihat dengan jelas lubang tanpa mata itu di depan matanya. Penuh dengan belatung yang mengerikan. Menjijikkan. Makin Nina refleks, Eri menjauhkan wajahnya dengan raut canggung. Apa Nina tahu? Aku benar-benar ingin membalas kebaikan Nina. Tapi aku ini hantu dan tidak tahu membalasnya dengan cara apa. Eri tertunduk setelah mengatakannya. Nina menghela napas lesu. Lupakan, aku membantumu hanya karena rasa kasihan. Itu saja. Nina mengipaskan telapak tangannya.
Wajahnya tidak merasa terbebani. Terima kasih Nina, terima kasih. Ah, hentikan. Aku sudah kenyang dengan ucapan terima kasihmu itu. Lalu, Nina beristirahat dengan cukup sebelum ia memulai memasang bola mata kepada Eri. Dengan bantuan energinya, Nina memulainya dengan hati-hati. Proses itu memakan waktu yang cukup lama dan menyakitkan bagi Eri. Nina berusaha membuat bola mata itu cocok bagi Eri. Coba gunakan energi padanya, apakah cocok? Nina menatap Eri penasaran. Eri menggunakan energinya. Pelan-pelan ia membuka matanya. Samar, Eri mulai bisa melihat Nina tanpa kemampuan khususnya yang bisa melihat walaupun tidak punya bola mata. Kurasa ini cocok. Eri berkedip-kedip pelan. Nina menghela nafas dengan usahanya. Rasa gembira merasuki ke Eri. Besok malam ia akan menemui Emma di taman. Eri berencana mengatakan semuanya. Sejujurnya, Eri tidak bisa terus berada di dunia hidup dan menahan sakit di jiwanya. Aku harap Emma mau menerimanya. Aku akan menyelesaikannya. Aku harap cara itu akan bisa membuat jiwaku bebas. Eri tersenyum. Nina menatapnya lagi dengan raut kasihan. Setelah menyesuaikan diri dengan bola matanya, Eri lanjut pergi berburu roh jahat untuk menyerap energi mereka. Sementara Nina memilih istirahat lebih awal di kamarnya. Hah? Baru juga Nina memejamkan matanya. Ia kembali terbangun karena keinginan buang air kecil. Nina menggosok matanya, kemudian mulai berdiri menuju WC. Nina sempat heran karena ia baru saja pergi buang air kecil sebelum tidur. Namun, ia kembali bangun karena itu. Suara khas pintu kayu yang dibuka dan masuk untuk menuntaskan niatnya. Nina setengah terpejam karena mengantuk. Eri? Nina bertanya setelah mendengar suara ketukan pada pintu WC. Namun tidak ada sautan. Nina mengabaikannya karena ia tahu bahwa hantu tetaplah hantu yang pada dasarnya tidak lepas dari sifat jahil. Hoi, Eri! Nina mulai kesal karena suara ketukan pintu kembali terdengar. Kali ini ketukannya agak keras, namun hanya 2 kali ketukan. Sama seperti sebelumnya, tetap tidak ada sahutan. Ih, apa sih yang kamu inginkan? Nina berkata jengkel. Ketukan itu berulang kali, seakan menggedor pintu WC. Tetap tidak ada sahutan. Nina yang tadinya ngantuk berat menjadi hilang kantuknya karena dipermainkan. Pintu dibuka kasar oleh Nina. Wajahnya nampak kesal. Nina melihat sekelilingnya, namun tidak ada sosok Eri. Hanya pandangan ejekan para kaum cicak padanya, yang seolah mereka sedang menertawakan Nina yang sedang kesal itu. Kau kira aku akan memaafkanmu? Hantu sialan. Nina menggertakkan giginya. Akibat gangguan tadi, ia tidak bisa buang air kecil secara normal. Sunyi, tidak ada sahutan ataupun yang lainnya. Nina terus melihat sekelilingnya, namun tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Kesalnya aku. Nina mengepalkan tangannya dan memilih pergi dari sana. Wajahnya masih saja kesal, tidak terima. Nina membanting pintu kamarnya, lalu melempar tubuhnya ke atas kasur. Alih-alih memejamkan mata, namun kini giliran jendela kamarnya yang diketuk-ketuk. Terserah. Nina menarik selimutnya dan tidur tanpa peduli lagi dengan suara ketukan yang semakin menjadi-jadi itu. Kakak marah ya? Tawa gadis kecil terdengar di luar jendela, namun Nina tidak peduli. Dasar kakak membosankan. Hantu gadis kecil itu pergi setelah sekian lama kenakalannya tidak diperdulikan oleh Nina. Di balik pepohonan, jauh beberapa kilometer dari kediaman Nina,
Kembali gadis misterius mengawasinya dari jauh. Kakak, Hantu gadis kecil itu muncul di sebelahnya dan memegang tangannya, masih dengan senyum manisnya. dia cukup pemarah ya. Akhirnya hantu gadis kecil itu menghilang tanpa jejak. Di lain tempat, Eri asik berburu roh jahat. Pertarungan ia menangkan satu persatu. Beberapa hari ini juga, utusan neraka tidak lagi datang untuk menangkapnya. Mungkin sebuah keberuntungan. Eri terus bergentayangan menyelusuri rimbunnya pepohonan. Tawa cekikikan para tuyul kerap ditemui di balik-balik pepohonan. Beruntungnya mereka tidak diambil pesugihan. Eri bergumam melambaikan tangannya menyapa tuyul-tuyul itu. Sebuah bayangan terbang melintas di depan Eri yang mengharuskan ia berhenti mendadak. Sosok perempuan berambut panjang dengan baju putihnya tengah mengayunkan kakinya di sebuah dahan pohon sambil tertawa ke arahnya. Eri mengedip-ngedipkan matanya, tidak tahu harus berkata apa. Kuntilanak itu terus tertawa. Suara tawanya bisa membuat siapa saja merinding mendengarnya. Namun, biasa saja bagi Eri yang pada dasarnya adalah hantu. Klak, Eri terkejut. Sebuah rantai runcing tiba-tiba membelit kuntilanak itu. Tawanya berhenti bergantian menangis yang amat pilu. Detik setelahnya, rantai itu membelit penuh dua sosok familiar keluar dari lubang hitam yang langsung meringkus kuntilanak tadi. Sial. Eri tidak menonton lebih jauh lagi. Eri menggunakan kekuatan penuhnya, kabur dari tempat itu secepatnya, sebelum dua wakil neraka itu menyadari keberadaannya. Eri tidak mengurangi sedikit pun kecepatannya. Eri menembus pepohonan dengan tujuan kediaman Nina secepatnya. Para tuyul yang tadinya asik bermain petak umpet, kini berlarian mencari tempat sembunyi. Kedatangan kedua wakil neraka menghebohkan penghuni hutan itu. Mau dilihat bagaimanapun, kedua wakil itu menyeramkan. Eri bergetar takut. Yang Eri harapkan semoga kedua wakil itu tidak mengejarnya. Angin menderu ketika Eri melewatinya. Kecepatannya tidak berkurang sedikit pun. Dan akhirnya ia keluar dari hutan menuju kediaman Nina. Woi, Eri berteriak mendadak, menoleh melihat Nina yang sedang berdiri di tepi jalan. Ternyata dia menunggunya sendiri tadi. Nina. Eri seakan lemas, juga lega bertemu dengan Nina di sana. Eri sesekali melihat ke belakang, takut kedua wakil itu datang menyusulnya. Benar-benar malang. Cepatlah. Kurasa aku tidak bisa tidur pulas lagi karena masalahmu itu. Nina memasang wajah masam, kemudian bergegas menarik Eri meninggalkan tempat itu. Benar saja, baru beberapa waktu kemudian, setelah Nina dan Eri pergi, kedua wakil neraka itu tiba di tempat mereka tadi. Wakil hitam mengayunkan sabit panjangnya, wajahnya tidak berekspresi sedikit pun. Sang jiwa terlepas. Wakil hitam menyimpan sabitnya di punggung. Buat apa mengejarnya? Yasa sudah setuju memberikannya beberapa waktu. Wakil putih menggulung rantainya, juga menyimpannya di punggung. Namun, jiwa itu tetaplah harus ditangkap. Entah apalah alasan Raja Yasa memberi keringanan dia. Wakil hitam menata wakil putih keheranan. Kita hanya bawahan. Kerjakanlah apa yang seharusnya dikatakan oleh Raja Yasa. Wakil putih membalas tatapan wakil hitam dengan tajam. Hening, tidak ada obrolan lagi. Kedua wakil neraka itu memilih pergi kembali ke neraka untuk mengantar kuntilanak yang baru saja mereka tangkap. Sedangkan Nina dan Eri tiba di rumah. Nina mengatur nafasnya agar stabil, sementara Eri terus melihat sekitarnya. Was-was bila kedua wakil itu datang kembali. Utusan neraka itu sudah pergi. Kurasa aku bisa tidur malam ini. Dan kau, Nina menunjuk Eri, jangan pergi berburu lagi malam ini.
Aku tidak bisa pergi menolongmu lagi seperti tadi. Nadanya ketus, Eri terlihat canggung. Jadi, Nina tadi datang untuk menolongku. Wah, Nina, terima kasih ya. Eri membukukan tubuhnya. Kau pikir aku tadi mau apa? Nina menatapnya tajam. Eri semakin canggung dibuatnya. Tidak tahu harus berekspresi seperti apa lagi. Maafkan aku, Nina. Eri memaksakan bibirnya tersenyum, takut Nina marah lagi. Hentikan senyum jelekmu itu. Nina kembali berkata ketus. Kemudian ia berjalan menuju kamar mandi. Eri ditinggal sendiri dengan raut wajah heran. Tidak seperti biasanya. Nina menjadi cepat marah seperti itu. Apa ada sesuatu yang terjadi? Eri dibuat keheran-heranan. Sialan, hentikan sifat jailmu itu, hantu bodoh. Nina, apa yang terjadi? Eri sigap melayang memeriksa Nina yang tiba-tiba berteriak dari dalam kamar mandi. Berhenti mengetuk-ketuk pintunya, dasar. Nina berteriak marah. Eri semakin heran. Nina, aku tidak mengetuk pintunya. Apa kamu berhalusinasi? Eri mendekat ke pintu kamar mandi. Nina terdengar sedang mandi. Mandi di jam segini? Eri bergumam seraya melihat jam di dinding. Waktu sudah pukul jam 2 dini hari. Eri terkejut. Nina keluar dengan balutan handuk. Raut wajahnya kesal menatap Eri yang kebingungan. Ada apa sih, Nina? Kau menggedor pintu kamar mandi lagi? Nina memelototi Eri. Hah? Aku? Tidak. Eri menunjuk dirinya sendiri. Kalau bukan kau, siapa? Nina menggertakkan kakinya. Kesal sekali rasanya. Bruk. Handuk Nina jatuh ke lantai, membuat Eri seketika mengalihkan pandangannya. Jangan lihat, hantu sialan. Nina buru-buru memakai handuknya lagi dan mengepalkan tangannya, bersiap untuk meninju Eri. Namun sudah cepat pergi dari hadapannya. Nina dengan kesal masuk ke dalam kamar. Nina, maafkan aku. Aku tidak melihat dan juga aku tidak menjahilimu. Diam. Pagi baru saja tiba. Nina belum juga bangun dan Eri tidak berani mengganggunya. Masalah semalam pasti masih membuatnya marah juga salah paham. Ada yang mengganggu Nina, tapi siapa? Hantu lain. Eri terus bergumam. Eri memadatkan tubuhnya dan perlahan menapak ke lantai. Eri mengambil sapu. Eri menyapu ruangan itu sambil terus memikirkan kejadian yang menimpa Nina. Hantu Nana? Eri berhenti, ingatannya mengingatkan ketika ia juga diganggu hantu gadis cilik yang memanggil dirinya dengan Nana. Ini pasti hantu yang sama. Tapi Nina kenapa tidak bisa menyadarinya? Eri kembali melanjutkan menyapu. Eri membereskan rumah hingga selesai. Barulah Nina bangun dari tidurnya. Eri menceritakan semuanya. Dan Nina juga berpikir hal yang sama. Ada hantu lain yang cari masalah dengan mereka, yaitu hantu Nana. Nina tidak memikirkan masalah itu lebih lanjut. Ia lebih memilih beraktivitas seperti biasanya. Hingga sore datang dengan begitu cepatnya. Malam ini kau akan menemuinya kan? Nina duduk di sofa. Ia melihat Eri yang terus berbinar senang. Eri mengangguk. Malam ini dia akhirnya bisa menemui kekasihnya Emma. Tidak sabar rasanya. Semua alasan yang akan ia katakan kepada Emma sudah tertanam dalam-dalam di kepalanya. Aku harap Emma bisa menerimanya. Eri tersenyum. Nina menghela nafas. Nina merasa hal itu tidak semudah pikiran Eri. Malam akhirnya tiba. Eri sudah bersiap menuju taman blok 5 sekarang. Nina juga bersiap ikut dengan Eri. Walau Eri tidak terlalu setuju, namun ada baiknya Nina ikut. Jaga-jaga kedua wakil kembali datang. Di rumah Emma,
Emma juga bersiap, namun ia tidak memberitahu apa-apa kepada ibunya. Emma akan pergi keluar lewat jendela kamarnya tanpa sepengetahuan ibunya. Jam yang ditentukan akhirnya tiba. Emma memilih berjalan kaki menuju taman. Malam itu taman sangat ramai dengan muda-mudi. Emma menutup sebagian wajahnya yang sembab tanpa menghiraukan orang-orang. Kaki Emma seakan lemas setibanya di taman blok 5 yang sepi. Eri belum ada di sana. Emma pun memaksakan kakinya untuk berjalan. Emma duduk di kursi taman. Nafasnya menderu. Detik setelahnya isak tangis terdengar. Aku bodoh. Aku memang bodoh. Berhalusinasi tentangnya. Emma berucap lirih, isak tangisnya yang pilu. Emma nggak bodoh kok. Hah? Emma menoleh ke belakang. Sosok yang sangat dirindukannya berdiri di sana dengan tatapan lembutnya. Harry. Emma bergegas berdiri menghampiri Eri, lalu memeluknya dengan erat, seakan ia tidak mau melepaskannya lagi. Emma, maaf, baru mengabarimu. Eri balas memeluk Emma. Emma menangis sejadi-jadinya. Dari balik rimbunya tanaman bunga, Nina melihat semuanya. Hatinya seakan ikut mau menangis dibuatnya. Miris sekali nasib kedua kekasih itu. Eri menenangkan Emma. Lambat laun isak tangisnya mulai mereda. Setelah Emma tenang, Eri menuntunnya untuk duduk di kursi taman. Taman blok 5 itu memang selalu sepi karena daerahnya memang tidak terlalu menarik. Eri, selama ini dirimu kemana? Emma bertanya setelah suasana tadi cukup hening tanpa percakapan. Eri menunduk mendengarnya. Di dalam lubuk hatinya sangat berat untuk mengatakan yang sebenarnya terjadi. Eri takut kebenaran itu akan membuat Emma tidak terima. Eri, tidak dengar. Emma memecah keheningan kembali. Eri yang mendengarnya spontan menoleh secara cepat. Tidak, memangnya apa yang Emma tanyakan? Eri tertawa canggung, raut wajah Emma cemberut. Selama ini, Eri hilang pergi kemana? Kedua alis Emma bertautan, wajahnya serius menatap Eri. Oh, itu aku pergi. Eri tidak melanjutkan kalimatnya. Eri bingung harus berkata jujur atau tidak. Sementara itu, Emma masih terus menatapnya serius, menunggu jawaban yang memuaskan darinya. Eri menggigit bibirnya. Pilihannya semakin sulit. Kadang jujur di awal memang menyakitkan buatnya. Namun, jujur di akhir lebih menyakitkan. Eri tersentak. Ia menoleh ke tempat Nina bersembunyi. Nina tersenyum ke arahnya dan memberinya anggukan. Eri balik tersenyum dan memantapkan hatinya untuk mengatakan apa yang sebenarnya, walau ia sangat berat untuk itu. Emma, sebelum pertanyaanmu tadi ku jawab, aku ingin mengatakan sesuatu dan mungkin itu akan menyakitkan untukmu. Eri menatap Emma dengan sayu. Hah? Jangan-jangan Eri ingin membatalkan pertunangan kita? Emma menutup wajahnya. Hatinya mulai tidak karuan. Eri kaget mendengarnya. Tidak, bukan itu maksudku. Eri memegang kedua tangan Emma, lalu menyingkirkannya dari wajahnya. Eri tersenyum lembut. Raut wajah Emma yang tadinya ingin menangis berganti raut wajah lega. Suhu tubuh Eri kok dingin banget? Emma bertanya heran. Eri hanya tersenyum kecut. Emma tahu kan, semua manusia punya takdir. Begitu juga dengan kita. Aku ingin sekali bersamamu, tapi takdir kita berkata lain. Eri menatap Emma serius. Emma setia mendengarkan, seraya menganggukkan membenarkan atas adanya takdir.
Eri pelan-pelan menarik tangan Emma menuju ke dadanya. Jantung Emma berdegup kencang, sementara hatinya bertanya-tanya ada apa sebenarnya. Hah? Tidak ada detak jantung? Emma membelalak kaget. Eri melepas tangan Emma dari tubuhnya lalu tertunduk. Emma, pahamkan sekarang. Takdir kita berkata lain. Eri menangis tertunduk, sementara Emma bengong seketika. Eri lagi main-main ya? Biar Emma kaget. Emma memaksakan tertawa. Eri menggelengkan kepala. Emma, aku sudah mati. Semenjak aku tidak lagi memberimu kabar sampai hari ini tiba. Eri menjelaskan, air mata darahnya jatuh ke tanah yang langsung menumbuhkan semua tanaman bunga krisan berwarna merah. Bagai disambar petir, hati Emma mendengar penjelasan Eri itu. Jantungnya seakan berhenti berdetak dibuatnya. Tidak, Eri bohong kan? Bohong. Emma berdiri, air matanya berjatuhan. Eri ikut berdiri lalu memeluk Emma erat. Tidak, aku memang sudah mati, Emma. Maafkan aku. Emma menangis sejadi-jadinya. Dirinya seakan tidak terima kenyataan pahit itu. Nina yang menyaksikannya ikut meneteskan air mata. Hatinya ikut teriris. Pilu sekali nasibnya. Lalu, bila Eri sudah mati, lalu siapa sekarang yang datang menemui Emma saat ini? Emma mendorong Eri yang memeluknya, lalu menjatuhkan dirinya ke tanah. Seraya memeluk kedua lututnya. Nafasnya menderu karena tangis. Yang datang sekarang adalah jiwa yang datang memenuhi janjinya untuk kekasihnya Emma. Tidak, Emma gak percaya kalau Eri sudah mati. Emma terus menangis terisak-isak. Eri memukul dadanya sendiri. Hatinya sakit melihat takdir cinta mereka. Emma, gak percaya kan? Oke, sekarang Emma lihat aku. Eri membujuk Emma agar mau melihatnya. Setelah Emma melihat ke arahnya, Eri dengan hati yang berat perlahan membuat tubuhnya melayang di udara dan transparan. Emma menyaksikannya seolah tidak percaya. Kulit dan wajah Eri pucat layaknya hantu. Sekarang Emma percaya kan? Eri menatap Emma dengan raut wajah yang sayu. Emma mengepalkan tangannya, membuat kuku-kukunya menembus telapak tangannya hingga berdarah. Emma menggigit bibirnya menahan tangis. Iya, Emma sekarang percaya, tapi menolak melepaskan Eri pergi. Tugas Emma, wajahnya serius sementara Eri kaget. Emma, hantu dan manusia tidak akan bisa bersama. Emma paham kan? Jadi, Eri mohon, terimalah takdir ini, walau hati Emma pasti berat. Jika Emma masih menolak melepaskan, jiwaku sangat tersiksa menahan semua ini. Dan Emma gak mau kan kekasih Emma tersiksa? Eri bertanya dengan suara lembut. Emma hanya menatapnya diam. Emma terdiam lama. Nina menantikan keputusan yang akan diambil oleh Emma. Begitupun dengan Eri. Emma menarik nafas dalam, lalu kembali menghembuskannya. Di dalam hatinya menolak mentah-mentah takdirnya. Namun, Emma paham bahwa hantu dan manusia tidaklah bisa bersama, walau dengan menggunakan ilmu hitam sekalipun. Emma menerimanya. Emma menjeda ucapannya, lalu berdiri berhadapan dengan Eri. Wajahnya tambah sembab sehabis menangis. Namun, Emma berharap Eri bisa menepati janjinya setelah reinkarnasi. Janji. Emma menatap kekasihnya dengan tatapan berharap. Eri lega dan sangat bahagia mendengarnya. Dikiranya kekasihnya itu tidak mau melepaskannya. Nina ikut tersenyum mendengar keputusan itu.
Eri maju lalu meraih kedua telapak tangan Emma. Tatapannya lembut. Iya, Harry janji. Terima kasih Emma. Eri memeluk Emma setelahnya. Emma membalas pelukan Eri yang terasa dingin menusuk ke tulangnya itu. Harry harus menepatinya. Air mata Emma jatuh ke tanah. Hatinya masih teriris amat sakit. Nina keluar dari rimbunya bunga, membuat Emma kaget dan melerai pelukannya. Siapa kamu? Nina. Emma heran dan Eri menjelaskan semuanya tentang Nina yang banyak membantunya sampai sekarang ini. Emma mengucapkan terima kasih atas semuanya. Santai saja. Ngomong-ngomong, kekasihmu sangat memelaskan ya. Itu sebabnya aku mau membantunya. Mereka bertiga sontak menoleh ketika mendengar sebuah suara yang tidak asing bagi Nina maupun Eri. Kurasa waktu sudah habis. Terima kasih untuk semuanya Nina, Emma. Eri maju ke depan sementara Emma diam membisu ketakutan. Eri. Emma memanggilnya lirih dan hendak mendekatinya. Namun Nina memukul belakang lehernya hingga Emma pingsan. Nina meletakkan tubuh Emma di kursi taman, lalu mendekati Eri yang sudah siap dibawa pergi tanpa perlawanan. Kau yakin mau ikut mereka kali ini? Nina bertanya. Tidak ada bagusnya juga. Aku terus menyusahkanmu dan menyiksa jiwaku sendiri. Eri tersenyum. Jiwa, ikutlah peraturan neraka. Bersamaan, wakil hitam dan putih berkata, Aku, jiwa Eri, ikut dengan peraturan ini. Eri maju mendekat. Nina ingin menghentikannya, namun ia urungkan. Rantai wakil putih melilit jiwa Eri. Ia langsung berasap setelah dililit sepenuhnya. Eri menoleh ke belakang. Nina, katakan padanya bahwa aku akan kembali demi janji itu. Nina menghela nafas lalu mengangguk mengiyakan permintaan Eri. Eri mencopot kedua matanya lalu menggunakan energinya untuk mengirimnya ke tangan Nina. Nina menerimanya lalu menyimpannya di sebuah kotak berukuran sedang. Tolong, urus jasadku. Eri menggunakan energi terakhirnya untuk mentransfer ingatannya kepada Nina. Sabit wakil hitam menarik jiwa Eri memasuki pusaran hitam dan lenyap dari sana. Nina menghela nafas berat. Emma pingsan cukup lama. Nina menunggunya hingga siuman. Sementara menunggu, Nina membuka kotak berukuran sedang berisi sepasang bola mata dari Eri. Ini harus kukembalikan secepatnya. Iya, hari-hari kedepannya pasti sunyi karena kepergiannya. Nina bergumam lalu kembali menutup kotak itu. Nina menoleh menatap Emma yang belum bangun di sampingnya. Wajah gadis itu sembab, namun aura kecantikannya masih terlihat. Nina menghela nafas. Di dalam hatinya perih. Takdir cinta di dunia ini amatlah beraneka macam. Reinkarnasinya mungkin sangat lama dan mungkin saja dia tidak akan kembali. Nina memalingkan tatapannya dari Emma. Emma memeriksa waktu di jam tangannya. Malam kini menunjukkan pukul 10:30. Eri. Emma bangun tiba-tiba seraya berteriak membuat Nina yang sempat melamun jadi tersentak kaget dibuatnya. Kamu di mana Eri? Katakan. Emma mendesak Nina. Kedua tangannya menarik kerah bajunya. Sudah pergi. Jawab Nina singkat. Emma melepas tangannya, tatapannya kosong. Kendalikan dirimu Emma. Kau ingat, dia berjanji akan datang menemuimu. Nina bangkit berdiri. Emma menggigit bibirnya keras, berusaha menemukan hatinya yang masih tidak karuan. Di dalam dirinya paling dalam, Emma menanam janji Eri padanya tadi. Emma menarik nafas dalam, lalu mengembuskannya.
Baik, terima kasih sudah menjaga Eri dan diriku. Aku permisi. Emma bangkit lalu berjalan pergi meninggalkan Nina. Nina menatap kepergian Emma. Kadang cinta tidak selalu berbuah manis. Nina tersenyum tipis lalu pergi meninggalkan taman. Nina berjalan pulang dengan santai. Di tengah perjalanan, banyak hantu sejenis Eri yang melayang-layang meminta tolong kepadanya. Aku tidak akan membantu hantu lagi. Nina berhenti sejenak untuk mengatakan hal itu, lalu berjalan kembali. Lalu, kenapa kau menolongnya? Kenapa? Sosok hantu wanita menghadang langkahnya. Nina berhenti dan menatap hantu itu. Itu sebuah pengecualian. Pergilah dari hadapanku. Tidak, kau tolonglah aku. Hantu wanita itu maju ke depan wajah Nina, memperlihatkan wajah hancur mengerikannya. Nafas Nina memburu, bukan karena takut, melainkan marah. Nina mengepalkan tinjunya, lalu meninju hantu wanita itu dengan keras. Aduh, sungguh kasar. Hantu wanita itu menghilang dari tempatnya. Di tangannya ia membawa rahangnya yang terlepas oleh tinju Nina. Nina kembali melanjutkan langkahnya. Tujuannya ia ubah menuju rumah sakit untuk mengembalikan bola mata yang pernah dijanjikannya. Aku menyelinap sendiri. Dia sudah pergi. Nina menghela nafas. Langkah kakinya ia percepat. Malam itu juga, Nina kembali menyelinap ke dalam rumah sakit. Nina tidak tanggung-tanggung menggunakan energinya untuk mematikan saluran listrik di rumah sakit. Kemudian memakai energinya mengeringkan tubuhnya dan menyelinap ke dalam kamar mayat tanpa ada yang tahu. CCTV dia matikan. Selepas mengembalikan bola mata kepada mayatnya, Nina melompat melalui jendela kamar salah satu pangsal. Nina menyelesaikan semua misinya dan kembali ke rumahnya dengan aman tanpa gangguan makhluk halus lainnya. Begitu sepi. Nina bergumam tanpa kehadiran Eri lagi di rumahnya. Begitu sepi, seperti hari-hari lalu sebelum Eri datang. Nina kepikiran masalah mengurus mayat Eri. Besok ia akan mengurusnya dan berusaha sebisa mungkin tidak memperpanjang masalah. Nina akan mengurus mayat Eri bersama Emma dan juga menguburnya. Masalah pembunuhnya, Nina hanya berharap mereka segera mendapatkan karma nantinya. Berita kematian Eri disampaikan oleh Emma dan Nina. Keluarganya sangat terpukul mendengarnya. Namun, mereka memilih untuk ikhlas saja. Semenjak hari itu juga, Emma menyudahi kesedihannya selagi menunggu Eri reinkarnasi untuknya. Nina kembali menjalani hari-hari seperti biasanya, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Demikian akhir kisah ini. Mohon maaf kalau endingnya agak mengecewakan sahabat pendengar. Karena penyebab kematian dari Eri belum terungkap. Sekali lagi Mimin mohon maaf karena Mimin tidak bisa mengubah alur ceritanya. Karena cerita ini sudah ada penulisnya sendiri. Mimin mengucapkan banyak terima kasih atas doa dan support dari sahabat pendengar KM Story. Semoga sahabat sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Tunggu kisah lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.